Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Menyambung episode sebelumnya. 4 kakak beradik yang biasanya berkuasa di dunia bisnis itu kini seperti 4 patung yang terpaku mati di luar kamar adik mereka. Udara tegang seperti senar busur yang ditarik penuh, dipenuhi keputusasaan dan keheningan mati. Fu Tingye, kepala keluarga Fu, menatap tajam pintu kamar, kata-kata kejam meluncur dari mulutnya. Setengah jam, Si Yihan, lebih baik kau tepati janjimu. Kalau kau berani melukainya sedikit saja, aku Fu Tingye akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Fu untuk membuat keluarga Simu membayar harganya. Fu Jinian meraung gelisah, hampir gila. Si Yihan, kalau kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Sedangkan Fu Shizu diam seperti pedang yang keluar dari sarungnya, seluruh ototnya tegang maksimal, niat membunuh yang dingin membuat udara membeku. Adapun kakak keempat Fu Yun Xiao, dia meringkuk di sudut dinding, jari-jarinya menari tanpa suara di atas keyboard, menepati janjinya untuk mematikan kamera pengawas di kamar adiknya dengan tangan sendiri. Namun kemarahan yang meluap di luar pintu sama sekali tidak mengganggu pria di dalam pintu. Si Yihan tetap tenang seperti air, bahkan tersenyum tipis. Detik berikutnya, di depan mata semua orang, dia mengunci pintu dari dalam. Klik. Suara ringan ini seperti jarum yang menusuk keras ke jantung semua orang. Segera setelah itu, dia tanpa basa-basi, suaranya dingin seperti es, langsung memerintah sosok di tempat tidur itu. Fu Anran. Dia mengucapkan perintah kata demi kata. Angkat kepalamu, lihat aku. Tapi gadis di tempat tidur itu matanya kosong, tanpa reaksi. Tepat saat itu, bibir Si Yihan menyunggingkan lengkungan dingin. Dia tidak lagi bicara, melainkan dengan santai mengambil sebuah jam saku perak antik dari kotak yang indah. Jari rampingnya menekan pelan, klik, tutup jam terbuka. Seketika suara tik-tok mekanis yang renyah bergema di ruangan yang sunyi mati itu, seperti detak jantung dari masa lalu yang kuno. Tapi tatapan Si Yihan sama sekali tidak melihat jam saku itu, melainkan terkunci mati pada Fu Anran. Dia menatap sosok tak bernyawa di tempat tidur, sudut bibirnya menyunggingkan ejekan yang ekstrim. Lihat dirimu sekarang, persis seperti anak anjing sekarat yang dikurung dalam kandang. Tiba-tiba dia mengubah topik, jarinya mengetuk pelan jam saku itu, nadanya dingin dan kejam. Ibumu yang mati karena kecelakaan mobil demi melindungimu itu. Kalau tahu anak perempuan yang dia lindungi mati-matian sekarang hanya berbaring menuruti nasib menunggu mati sepertimu, kira-kira dia akan saking sakit hatinya sampai merangkak keluar dari kubur tidak ya? Baru saja suaranya jatuh. Tutup mulutmu. Teriakan memilukan tiba-tiba merobek udara. Fu Anran di tempat tidur seperti terkena kutukan, tubuhnya gemetar hebat, bangkit dengan kaku. Wajah pucat itu seketika terdistorsi, mata kosongnya dipenuhi kebencian yang meluap. Namun detik berikutnya, tatapannya terkunci mati pada jam saku di tangan pria itu. Jam saku ibu, kenapa bisa ada di tangannya? Di kehidupan sebelumnya, jam saku ini adalah satu-satunya jimat saat dia jatuh dalam kegelapan, kenang-kenangan terakhir yang ditinggalkan ibunya. Tapi sekarang, benda itu ternyata ada di tangan iblis ini, dipermainkan dengan begitu meremehkan olehnya. Kebencian yang meluap seketika menghancurkan seluruh akal sehatnya. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Dia seperti hewan kecil yang sekarat, menggunakan seluruh sisa tenaganya menerjang ke arah jam saku di tangan Si Yihan. Tapi Si Yihan hanya dengan santai mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Jam saku itu berkedip dengan cahaya dingin yang menggoda tepat di atas kepalanya.
Fu Anran menerjang udara kosong, tubuhnya jatuh berat ke lantai. Lututnya menghantam lantai keras dengan suara tumpul yang menyakitkan. Tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Detik berikutnya dia berjuang untuk berlutut, kedua tangannya mencengkeram erat celana Si Yihan, menggunakan seluruh tenaga memanjat ke atas. Air mata bercampur rasa malu dan kegilaan mengalir deras. Berikan padaku, itu milik ibu, itu nyawaku, kumohon kembalikan padaku, kumohon. Si Yihan menatap dingin dari atas pada gadis yang seperti orang gila di bawah kakinya. Di dasar matanya melintas emosi yang rumit, namun suaranya kejam dan tak terbantahkan. Menginginkannya. Fu Anran mengangguk gila-gilaan, di matanya hanya tersisa permohonan. Tepat saat itu tatapan Si Yihan tiba-tiba jatuh ke segelas susu panas yang mengepul di atas meja. Dia menggoyangkan jam saku di tangannya, suaranya dingin seperti pisau. Minum habis itu, tidak boleh sisa setetes pun. Minum habis, ini jadi milikmu. Minum susu. Perut Fu Anran seketika terasa sakit hebat. Hanya mencium bau amis susu itu saja sudah membuat tenggorokannya tercekat, mual ingin muntah. Tapi begitu teringat jam saku, teringat senyum lembut ibu. Itu satu-satunya pegangannya, benda yang lebih penting dari nyawanya. Detik berikutnya dia melepaskan tangannya, merangkak dengan tangan dan kaki ke arah gelas susu itu. Dia dengan gemetar mengangkat gelas, bau susu yang pekat langsung menusuk hidung, perutnya seketika bergejolak hebat. Dia tersedak, air mata mengalir deras. Tepat saat itu suara dingin Si Yihan terdengar. Tidak boleh muntah. 3 kata ini seperti mantra kematian. Dia menatap mati jam saku di tangan Si Yihan, obsesi gila mengalahkan segalanya. Dia menundukkan kepala, menuangkan susu itu dengan paksa ke dalam mulutnya. Gluk, gluk. Susu seketika masuk ke saluran napas, dia terbatuk memilukan, tapi hanya mengusap sembarangan air mata dan noda susu, lalu lanjut menelan paksa. Rasa sakit hebat di perut membuatnya berkeringat dingin, rasa mual yang kuat berulang kali menghantam tenggorokan. Tapi dia mengandalkan kegilaan itu, memaksakan diri meminum habis segelas penuh susu. Prang! Gelas kosong terlepas dari tangannya. Dia jatuh lemas ke lantai, memegangi perut sambil meringkuk menjadi bola. Napasnya tersengal hebat. Tapi sepasang mata itu menatap mati penuh hasrat pada jam saku di tangan Si Yihan. Namun Si Yihan perlahan berjongkok, mensejajarkan pandangan. Tapi dia tiba-tiba menutup jam saku itu, menggenggamnya erat di telapak tangan. Menginginkannya. Suaranya tidak membawa kehangatan sedikit pun. Maka harus dengarkan aku. Napas Fu Anran tercekat. Hanya mendengar dia melanjutkan dengan nada tak terbantahkan. Jam saku ini kusimpan sementara. Ingin melihatnya, tukar dengan kinerjamu. Dia mengulurkan jari, dengan sembrono mengangkat dagu gadis itu. 7 hari, naikkan berat badan 5 kilogram untukku. Berhasil, ku beri lihat 10 menit. Dia menggoyangkan jam saku di tangannya, sudut bibirnya menyunggingkan lengkungan kejam. Tapi kalau gagal, kau jangan harap bisa melihat benda ini lagi selamanya. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Fu Anran bergetar hebat. Itu ketakutan yang lebih dalam dari kematian. Tidak, aku bisa, 5 kilogram, aku bisa melakukannya, kumohon jangan ambil. Kebencian seketika digantikan oleh rasa malu dan ketakutan. Dia menggigit bibir kuat-kuat, mengangguk keras. Air mata meluncur tanpa suara. Si Yihan melihat penampilannya yang sudah terpasang belenggu tak kasat mata ini, baru berdiri dengan puas, berbalik dan pergi. Begitu Si Yihan keluar pintu, tatapan 4 pria seketika terfokus padanya. Tapi ekspresinya tetap seperti biasa, bahkan mengangguk sedikit pada keempat orang yang berwajah pucat itu, lalu pergi begitu saja. Fu bersaudara tidak mempedulikannya, langsung menyerbu masuk ke kamar seperti air pasang. Namun pemandangan di depan mata membuat mereka seketika terpaku. Fu Anran terkapar di lantai,
di sampingnya ada gelas susu kosong dan tumpahan susu. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuh gemetar, penampilannya sangat menyedihkan. Tapi sepasang mata itu, sepasang mata yang tadinya mati, kini bersinar mengejutkan. Di dalamnya terbakar semacam vitalitas gila yang tidak wajar. Udara bercampur aroma kayu dingin yang samar dan bau asam muntahan. Fu Anran terkapar di tengah kekacauan, tubuhnya sedikit kejang karena sakit hebat. Tapi mata itu seperti api hantu menatap mati ke arah pintu. Anran. Fu Jinian yang pertama menerjang berlutut di sampingnya, suaranya terisak. Kau kenapa? Apa si Margasi itu menyiksamu? Dia dengan panik ingin menghapus kotoran di wajah adiknya. Namun Fu Anran tiba-tiba menepis tangannya, gerakannya membawa kegilaan yang lemah. Dia mengangkat mata yang penuh urat merah, dengan tenggorokan serak namun membawa urgensi yang tak terbantahkan. Aku lapar. Dia menjilat bibirnya yang kering pecah-pecah, tatapannya lurus menatap Fu Tingye. Aku mau makan, makan yang banyak, sekarang juga. Kata-kata ini membuat keempat orang itu seketika terpaku. Kegembiraan besar menyapu seluruh tubuh. Fu Jinian saking semangatnya bicara tak karuan. Baik, baik. Makan, cepat suruh pelayan buat makanan. Fu Tingye dengan hati-hati memapa adiknya kembali ke tempat tidur, segera memerintahkan pelayan menyiapkan makanan ringan. Dengan cepat bubur panas dihidangkan. Fu Jinian mengangkat mangkuk, menyendok sesendok dan menyodorkannya ke mulut adiknya. Anran, kakak ketiga suapi. Siapa sangka Fu Anran bahkan tidak melihatnya, tatapannya terkunci mati pada makanan itu. Seperti serigala lapar menerkam makanan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan merampas mangkuk di tangan Fu Jinian. Dinding mangkuk yang panas melepuh membuat jarinya menyusut, tapi dia sama sekali tidak sadar. 5 kilogram. Hari ini, berat badan harus tambah 5 kilogram. Jam saku ibu. Gumamannya membuat semua orang seketika terkejut. Detik berikutnya, dia tidak peduli panas, langsung menempelkan mulut mangkuk ke bibirnya, menuangkan isinya gila-gilaan ke tenggorokan. Gluk, gluk, bubur panas mendidih membanjiri mulut, membuat lidahnya mati rasa. Dia sama sekali tidak sempat mengunyah, hanya mengandalkan tenaga kasar menelan paksa. Rasa sakit seperti api membakar menjalar dari kerongkongan. Perutnya kejang hebat karena makanan yang tiba-tiba masuk. Uwek. Rasa mual yang kuat seketika menyerang. Dia tiba-tiba membungkuk. Bubur panas yang baru ditelan bercampur cairan lambung terlihat akan dimuntahkan. Detik berikutnya. Uwek. Isi perut menyembur keluar seperti air mancur. Mengotori celana mahal Fu Jinian dengan kekacauan. Anran. Fu Tingye dan Fu Jinian berteriak bersamaan. Rasa sakit hati yang besar seketika menggantikan keterkejutan. Tapi Fu Anran hanya berhenti sebentar, mengusap kasar kotoran di sudut mulut dengan punggung tangan. Tidak cukup, masih belum cukup. Muntah berarti beratnya berkurang. Tidak boleh muntah, harus makan lebih banyak, lebih banyak. Jam saku, ibu. Berhenti. Anran, kau berhenti. Fu Jinian matanya hampir retak, mencoba merebut mangkuk di tangannya, suaranya melengking berubah nada. Kau akan membunuh dirimu sendiri. Fu Tingye juga menerjang maju mencoba menahan lengan adiknya yang gila makan. Namun Fu Anran seperti hewan kecil yang melindungi makanannya, mencengkeram makanan erat-erat, berjuang mati-matian. Tepat di puncak kekacauan tak terkendali ini, sesosok bayangan hantu melintas. Itu Fu Sisu. Satu tangannya seperti tang besi mencengkeram kedua pergelangan tangan Anran, tangan lainnya secepat kilat masuk ke dalam mulutnya. Tidak mempedulikan perlawanan hebat adiknya, dengan paksa mengorek keluar makanan yang menyumbat mulutnya. Rasa mual yang kuat dan rasa tercekik membuat Anran kembali muntah memilukan. Dia dipaksa memuntahkan semua makanan, tubuhnya gemetar hebat. Kemudian dia mengangkat wajah yang penuh air mata dan kotoran. Sepasang mata gila itu menatap mati wajah dingin Fu Sisu.
Kebencian di matanya lebih pekat dari sebelumnya. Kau lagi, Fu Shizu. Kenapa setiap kali selalu kau? Kenapa kau menghalangiku? Aku membencimu. Aku membencimu. Fu Shizu mendengar setiap kata dengan jelas. Jari-jari yang mencengkeram pergelangan tangan adiknya tiba-tiba mengencang. Badai di dasar matanya yang dingin bergejolak, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Suasana tegang mencapai titik puncak. Tepat saat itu. Tok, tok, tok. Ketukan pintu yang jelas terdengar, tidak terburu-buru. Pintu kamar didorong terbuka. Sosok Si Yihan muncul di pintu. Dia dengan tenang menyapu kekacauan di dalam kamar, tatapannya akhirnya jatuh pada Fu Anran. Di wajahnya tidak ada keterkejutan sedikit pun, seolah semua sudah dalam dugaannya. Hanya saat dia melihat sisa kotoran di sudut mulut Fu Anran, di dasar matanya yang tenang melintas sedikit kemarahan dingin. Sepertinya, dia perlahan melangkah masuk, suaranya rendah dan merdu namun membawa arti dingin menusuk tulang. Pemahamanmu tentang kontrak kita agak menyimpang. Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Menyambung episode sebelumnya. Sosok Si Yihan menghilang di balik pintu. Sebuah pintu memisahkan dua dunia. Di dalam pintu adalah keputusasaan tanpa suara Fu Anran. Di luar pintu adalah badai ombak yang ditekan oleh kakak-kakaknya. Namun kakak tertua bersandar di kusen pintu, wajahnya pucat pasi, kepalan tangannya memutih. Ancaman beracun Si Yihan masih bergema di telinganya, jika kacau lagi, seumur hidup jangan harap mendengar suaranya lagi. Jam saku itu sebenarnya apa? Setengah jam. Si Yihan sebenarnya menggunakan cara apa hingga bisa membuat Fu Anran yang seperti mayat hidup berubah menjadi boneka gila yang penurut. Tepat saat itu, Fu Yunxiao yang terus diam tiba-tiba bangkit. Dia memeluk laptop yang tak pernah lepas dari tubuhnya, kacamata memantulkan cahaya biru redup, berjalan cepat menuju kamarnya sendiri. Pintu kamar dikunci dari dalam. Detik berikutnya layar di dalam kamar menyala. Aliran data seperti air terjun bergulir gila-gilaan. Ujung jarinya di atas keyboard begitu cepat hingga hanya menyisakan bayangan. Target terkunci, kamar tidur Fu Anran. Sembunyikan sinyal audio, analisis kebisingan lingkungan, anomali mengarah ke pengambilan suara pasif. Jalur penetrasi, celah protokol Bluetooth. Membangun terowongan rahasia. Firewall hancur seketika, aliran data audio berhasil ditangkap. Segera setelah itu Fu Yunxiao membawa laptop berlari keluar kamar, volume suara dimaksimalkan. Jari menekan tombol play dengan berat. Sebuah rekaman percakapan yang jernih hingga membuat merinding seketika meledak. Pertama adalah suara dingin Si Yihan seperti bisikan dari neraka. Lihat dirimu sekarang, persis seperti anak anjing sekarat yang dikurung dalam kandang. Kemudian teriakan memilukan dan suara jatuh Fu Anran. Lalu kontrak iblis Si Yihan. Menginginkannya, tukar dengan kinerjamu. 7 hari berat badan harus tambah 5 kilogram. Kalau gagal, kau seumur hidup jangan harap bisa melihat benda ini lagi. Dan terakhir adalah isak tangis Fu Anran yang merendah sampai ke debu. Aku penurut, aku akan makan, kumohon berikan jam saku itu padaku. Setiap kata seperti pisau baja membara yang menusuk keras ke jantung 3 pria di luar pintu. Boom, otak kakak tertua kosong seketika. Tubuh tingginya terbentur keras ke dinding. Jam saku, itu peninggalan ibu. Ingatan yang terkubur meledak menghantam dasar hati, seketika menenggelamkannya. 10 tahun lalu. Ulang tahun ke-10 Fu Anran. Sosok kecil itu mengenakan gaun tidur lama, memeluk kotak kosong, berlari seperti orang gila di koridor. Dia menangis histeris.
Jam saku ibu. Jam saku ibu hilang. Dia berlari ke depan pintu ruang kerja Fu Tingye, memukul pintu sekuat tenaga. Fu Tingye, bantu aku cari jam saku ibu. Itu hilang. Tapi saat itu dia sedang rapat video senilai ratusan juta dolar, hanya merasa sangat terganggu. Dia membentak kepala pelayan dengan dingin, mau nangis suruh dia nangis jauh-jauh. Jangan ganggu aku. Fu Anran lari lagi ke depan pintu kakak ketiga. Kakak ketiga, bantu aku cari ya. Tapi di dalam pintu hanya ada suara musik keras dan tawa canda. Dia sama sekali malas menanggapi. Fu Anran terakhir datang ke kamar kakak kedua. Dia baru pulang dari misi berbahaya, sedang membersihkan senjata. Anran berdiri ketakutan di pintu dengan mata penuh air mata. Dia hanya melirik dingin. Aku capek, jangan ribut. Bam, dia menutup pintu dengan tangannya sendiri. Sedangkan kakak keempat langsung mengunci pintu, memakai headphone, mengisolasi segala sesuatu dari luar. Ingatan yang terpendam seperti air pasang dingin menenggelamkan keempat kakak beradik itu sepenuhnya. Fu Jinian bahkan seperti disambar petir, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dia mendengar permohonan hina Fu Anran di rekaman audio. Rasa bersalah yang besar membuatnya seketika tercekik. Dia tiba-tiba berjongkok, kedua tangan memeluk kepala erat-erat, mengeluarkan erangan kesedihan. Sebuah potongan ingatan yang sengaja dia lupakan tiba-tiba menabrak otaknya. Itu aku yang menghilangkannya. Hari itu aku butuh aksesori untuk pemotretan. Aku teringat Fu Anran punya jam saku gaya lama. Lalu aku menyelinap ke kamar Fu Anran, mengambil jam saku itu. Selesai pemotretan, hilang. Waktu itu aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Aku tidak tahu jam saku itu peninggalan ibu. Fu Jinian tiba-tiba memeluk kepala, meraung kesakitan. Itu aku yang mencuri kenangannya, aku yang mencuri nyawanya. Pemahaman yang terlambat 10 tahun ini mematrinya di tiang aib dengan kutukan paling kejam. Namun kakak tertua membungkuk kesakitan, keningnya menempel di dinding dingin. Kitalah semua yang mencelakainya, kita yang selangkah demi selangkah mendorongnya ke jurang. Jam saku adalah kerinduannya pada ibu. Dan kita justru mematikan cahaya terakhirnya dengan tangan sendiri. Ekspresi dingin Fu Shizu akhirnya retak. Dia tiba-tiba menoleh, tatapannya tajam seperti pisau menusuk Fu Jinian. Ternyata biang keroknya ada di dekat sini. Namun kebenaran yang lebih kejam masih ada di belakang. Jari Fu Yunxiao mengetik cepat di keyboard, memunculkan rekaman CCTV 10 tahun lalu. Di layar, gadis kecil itu menangis sambil memukul pintu kamar setiap kakaknya. Terakhir dia meringkuk di karpet depan kamarnya sendiri, menangis sampai tertidur karena kelelahan. Dan di sudut CCTV, terlihat jelas Fu Jinian mengendap-endap keluar dari kamarnya. Mereka setiap orang, tidak ada satupun yang keluar untuk melihat sekilas. Jari Fu Yunxiao tiba-tiba kaku. Kebenaran selalu ada di sana. Dan mereka semua adalah kaki tangan yang pura-pura buta. Semua adalah pembunuh yang membunuhnya. Setelah sekian lama, kakak tertua perlahan menegakkan tubuh. Matanya kembali mengumpulkan ketegaran dan keputusan. Di kedalaman tatapan itu adalah kejernihan setelah ditempa penderitaan. Dia menarik napas dalam, suaranya serak namun tak terbantahkan. Cara Si Yihan efektif. Dia berhenti sejenak, seolah membuat keputusan yang sulit. Jam saku ada di tangannya, kita tidak bisa mengambilnya kembali. Tapi, di hati Fu Anran masih ada satu lagi kerinduan. Kerinduan yang lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada jam saku. Dia merindukan ibu. Begitu kata-kata ini keluar, tangisan Fu Jinian berhenti mendadak. Alis Fu Shizu terkunci rapat. Tangan Fu Yunxiao yang mengetik keyboard juga berhenti tiba-tiba. Sejak kecelakaan mobil saat umur 4 tahun, kita tidak pernah lagi membawanya ke makam orang tua. Suara kakak tertua sangat berat. Dulu dia apakah juga pernah memohon pada kita? Kepingan ingatan kembali muncul.
Gadis kecil itu menarik ujung baju Fu Jinian. Kakak ketiga, bawa aku lihat ayah ibu. Yang didapat adalah tepisan tak sabar. Pergi sana, bawa sial. Dia pergi mencari kakak tertua, selamanya tidak ada waktu. Kakak kedua langsung mengabaikan. Kakak keempat selamanya bersembunyi di kamar. Setiap permohonan ditukar dengan ketidakpedulian yang lebih dalam. Si Yihan menggunakan jam saku untuk mengunci masa kininya. Tatapan kakak tertua tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Kita gunakan kerinduannya pada ibu untuk mengunci masa depannya. Fu Tingye, kau gila. Fu Jinian berteriak kaget. Apa bedanya ini dengan si Yihan? Hah. Kakak tertua tertawa sedih, matanya penuh kegilaan orang yang terdesak. Memangnya sekarang dia tidak membenci kita? Cara si Yihan licik, tapi setidaknya membuatnya tetap hidup. Dia tiba-tiba menatap Fu Sisu. Kau mau membiarkannya terus membenci kita, atau melihatnya mati? Fu Sisu mengatupkan bibir, badai di dasar matanya yang dingin bertarung sengit. Akhirnya berubah menjadi persetujuan diam yang berat. Fu Jinian melihat kegilaan Fu Tingye, persetujuan diam Fu Sisu, dan kebisuan Fu Yun Xiao, benar-benar hancur. Dia tahu mereka tidak punya pilihan. Ini juga racun, tapi satu-satunya yang bisa menyambung nyawa. Jangan. Kakak tertua menarik napas dalam, mendorong pintu kamar Fu Anran. Ruangan remang-remang. Fu Anran duduk meringkuk di tempat tidur, seperti boneka porselen yang dicabut nyawanya. Kakak tertua berjalan ke depannya, berjongkok, suaranya serak. Anran. Pergi, penipu. Suara hati yang dingin dan penuh kebencian menusuk jantung kakak tertua seperti jarum. Dia menekan rasa sakit, melontarkan kata-kata kejam itu. Kau ingin pergi melihat ibu. Tubuh Fu Anran tiba-tiba menegang, pupil matanya mengecil drastis. Pergi melihat ibu. Hasrat yang terkubur dalam di dasar hati ini dibuka paksa tanpa persiapan. Ibu, aku mau. Aku sangat rindu ibu. Tapi tidak ada yang peduli. Makamnya di mana aku bahkan tidak ingat. Mendengar suara hati adiknya yang putus asa, tubuh kakak tertua terguncang. Dia menyingkirkan kepanikan, suaranya tak terbantahkan juga membawa rasa jijik pada diri sendiri yang dingin. Anran, asalkan kau patuh makan tepat waktu, makan pelan-pelan, kooperatif dengan pengobatan, tidak boleh menyakiti diri sendiri lagi. Apalagi bunuh diri. Asal kau lakukan itu, aku akan membawamu melihat orang tua. Suara kakak tertua tiba-tiba berubah tajam, tatapannya setajam pisau. Kalau kau tidak bisa, aku tidak akan membawamu pergi. Orang lain juga tidak akan. Bagaimana melakukannya, kau sendiri paham. Kata-kata ini meledak seperti petir. Fu Anran melompat dari tempat tidur. Mata kosong itu seketika dipenuhi kemarahan, rasa terhina, dan kebencian meluap. Kalian. Suaranya serak bergetar, setiap kata seperti dipaksa keluar dari sela gigi. Sama saja dengan si Yihan. Sama saja hinanya. Sama saja tidak tahu malu. Menggunakan kerinduanku pada ibu untuk mengancamku. Kalian tidak pantas jadi kakak. Tidak pantas. Dia meraung sekuat tenaga, air mata mengalir deras. Dia mengira si Yihan adalah iblis, tidak menyangka kakak kandungnya ternyata menggunakan kerinduannya yang terdalam untuk memakaikan belenggu lain padanya. Aku benci kalian, kalian dan si Yihan sama saja. Semuanya orang busuk yang hanya bisa mengancam. Kalian semua akan membayar harganya. Kalian akan masuk neraka. Kutukan jahat menghantam hati setiap orang. Jantung kakak tertua sakit hingga tak bisa bernapas. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Demi membiarkannya hidup, meski hidup dalam kebencian. Dia memejamkan mata dengan pedih. Saat membuka mata hanya tersisa ketegasan dingin. Anran, kau tidak punya pilihan. Dia berbalik pergi, punggungnya terlihat sunyi. Di saat menutup pintu, dia bersandar di dinding, menggunakan suara berwibawa menurunkan perintah mati. Paman Zhang, cari ahli gizi terbaik,
buat rencana penambahan berat badan. Fu Jinian, hubungi Dr. Chen, atur psikolog top. Sisu, Fu Yun Xiao, jaga dia baik-baik. CCTV, penyadap suara, satu pun tidak boleh kurang. Sejak saat itu, Anran menjadi boneka kayu berjalan di villa itu. Dia melaksanakan perintah dengan kaku sesuai jadwal yang presisi hingga ke menit. Pagi hari, makan secara mekanis. Setiap suapan dikunyah 20 kali. Tatapannya kosong seolah yang ditelan bukan makanan melainkan bahan bakar. Di kamar mandi, pelayan menyeka tubuhnya yang pucat dan kurus seperti menyeka keramik mahal. Hanya bayangan kebencian sedingin es beracun di dasar matanya yang membocorkan jiwanya yang dingin dan gila. Siang hari, meja panjang besar di ruang makan sunyi senyap. Fu Tingye tersenyum kaku. Anran, dapur membuat ini, mungkin kau suka. Fu Anran langsung mengabaikannya. Dia duduk dalam diam, mengambil sendok perak. Dia tidak lagi muntah, tidak lagi gila. Tapi kepatuhan semacam ini lebih membuat orang merinding daripada kegilaannya sebelumnya. Dia seperti boneka tali. Setiap gerak-geriknya menunjukkan mati rasa setelah dijinakkan. Kenapa membiarkanku hidup seperti hewan peliharaan? Benci pada permainan si Yihan. Benci pada penjinakan Fu Tingye. Benci pada pengendalian Fu Sisu. Benci pada air mata munafik Fu Jinian. Benci pada pengamatan bisu Fu Yun Xiao. Kebencian tanpa suara membuat gerakan semua orang di meja makan membeku. Kakak tertua menyimpan rasa pedihnya, bicara duluan. Anran, Fu Tingye sudah buat janji dengan psikolog untukmu. Nanti selesai makan aku temani kau pergi. Mendengar psikolog, gerakan tangan Fu Anran terhenti. Mata kosongnya seketika dipenuhi ketakutan. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak sakit. Kakak tertua melihat penolakannya, jantungnya seperti diremas. Tapi dia tidak mundur, melempar beban berat lainnya. Menurutlah Anran, kooperatif dengan pengobatan. Dia berhenti sejenak, suaranya hampir kejam. Asal kau patuh selesai periksa dokter, Fu Tingye akan membawamu melihat ayah dan ibu. Ayah dan ibu. 4 kata ini seperti batu besar dilempar ke kolam air mati. Mata Fu Anran yang penuh urat merah menatap mati kakak tertua. Tempat yang tak terhitung kali dia mohonkan namun tak pernah dapat respons itu, kini menjadi koin transaksi lagi. Transaksi lagi, ancaman lagi, kau kejam sekali. Kebencian meluap seketika menyapunya. Dia menggigit bibir bawah sampai merasakan amis darah. Baru bisa menekan kutukan jahat yang mau keluar. Tubuhnya gemetar hebat karena kemarahan ekstrim, kukunya menancap dalam ketelapak tangan. Baik. Satu kata serak keluar dari bibirnya yang gemetar. Kakak tertua melihat penampilannya yang hancur ditekan belenggu ganda, jantungnya sakit tak bisa bernapas. Dia tahu dia sedang menggunakan hal paling nyata dari adiknya untuk mendorongnya ke keputusasaan dengan tangan sendiri. Tapi demi membiarkannya hidup, dia tak punya pilihan. Proses terapi psikologis bagaikan penyiksaan panjang. Dia kalau tidak diam, ia menjawab dingin asal-asalan. Setiap pertanyaan yang menyentuh hati akan memicu penolakan fisiologis yang kuat. Laporan diagnosis akhir keluar, depresi berat. Kecenderungan bunuh diri serius. Gangguan disosiatif. PTSD. Wajah Dr. Wang serius. Kondisinya lebih buruk dari perkiraan. Konseling biasa mungkin tidak efektif padanya. Wajah Fu Jinian pucat, suaranya bergetar. Lalu harus bagaimana? Obat ada gunanya tidak? Dia sekarang kelihatan sangat penurut. Kakak tertua menerima laporan, suaranya berat. Obat hanya penunjang. Penyakit hati butuh obat hati. Tapi, hatinya sudah mati. Dia bukan menutup diri. Fu Sisu tiba-tiba bicara, suaranya dingin seperti besi. Dia diikat tangan kakinya oleh rantai dariku dan si margasi itu. Semua yang dia lakukan sekarang hanya demi kerinduan itu. Kembali ke villa, kakak tertua memegang obat dan air, menyodorkan ke depannya.
Anran, minum obat. Dia menatap obat-obat itu, tatapannya kosong. Diam-diam menelan pil-pil pahit itu satu persatu. Setiap kali menelan rasanya seperti menelan pecahan kaca dan kebencian yang lebih dalam. Makan, hidup, untuk apa? Lelah sekali, pahit sekali, ingin tidur selamanya. Tapi ayah ibu masih menungguku. Tidak boleh mati, setidaknya sekarang belum boleh. Kakak tertua mendengar suara hatinya, tubuhnya sedikit gemetar. Harus membunuh pikiran bunuh dirinya. Beberapa hari berturut-turut setelah obat, kondisi Fu Anran semakin mati rasa dan tenang. Tapi ketenangan ini adalah kesunyian sebelum badai. Pagi ini setelah sarapan, dia untuk pertama kalinya bicara duluan. Suaranya datar tanpa gelombang, tapi membawa paranoia yang membuat merinding. Obat sudah kumakan, dokter sudah kulihat. Dia mengangkat kepala, mata kosong dan dingin menatap lurus kakak tertua. Sekarang bawa aku melihat ayah ibu. Tidak ada permohonan, hanya tuntutan pemenuhan kontrak yang mutlak. Jantung kakak tertua mencelos berat, mengangguk berat. Baik, besok pagi. Di ruang kerja suasana berat seperti es. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Fu Jinian yang pertama melompat menentang. Bagaimana kalau emosinya hancur, atau memanfaatkan kesempatan? Dia tidak berani mengucapkan kata itu. Kabur atau bunuh diri. Kakak tertua memijat pelipisnya dengan lelah. Ini janji padanya, juga satu-satunya kemungkinan membuatnya sedikit hidup. Dia menatap Fu Shizu. Keamanan serahkan padamu. Suara Fu Shizu dingin dan presisi, seperti mengatur operasi militer. Rute sudah direncanakan, menghindari semua area buta CCTV. 3 mobil tingkat anti peluru. Personel pengawal elit. Area makam sudah disterilkan. Radius 2 km dikosongkan. Titik sniper disiagakan. Adik ketiga, sepanjang proses tidak boleh lepas dari pandangan. Bawa obat penenang. Sebelum masuk harus tutup matanya. Adik keempat, blokir semua sinyal di sekitar. Fu Jinian mendengarnya dengan wajah pucat, tubuh gemetar. Penutup mata, obat penenang. Fu Shizu, dia Anran, bukan target misimu. Kau begini apa bedanya dengan mengawal tahanan? Fu Shizu perlahan berbalik. Tatapan dinginnya terpaku di wajah Fu Jinian. Bedanya adalah tahanan ingin hidup, sedangkan dia hanya ingin mati. Kau punya cara lebih baik menjamin dia tidak menabrakkan diri ke jendela mobil atau membenturkan kepala ke nisan di jalan. Fu Jinian membuka mulut, satu kata pun tidak bisa keluar. Lemas terduduk kembali ke kursi. Kakak tertua menarik napas dalam, membuat keputusan. Laksanakan sesuai rencana. Besok pagi jam 9 berangkat. Kau tinggal di rumah. Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Menyambung episode sebelumnya. Kakak mau bawa Fu Anran ke makam. Tapi di tangannya memegang sehelai kain sutra hitam. Detik berikutnya dia ternyata mau menutup mata adiknya. Sosok tinggi Fu Tingye menyelimuti Fu Anran, suaranya tak terbantahkan. Anran, demi keamanan, harus ditutup. Begitu selesai bicara, dia langsung menempelkan kain sutra itu ke mata Fu Anran. Di depan mata Fu Anran seketika gelap gulita. Siapa sangka ketakutan besar tiba-tiba menelan Fu Anran. Dia seperti ditusuk jarum, berteriak tajam. Jangan! Fu Anran mundur hebat menabrak pintu mobil, kedua tangan menutupi mata, menggeleng gila-gilaan. Ambil, aku tidak mau pakai. Fu Anran berusaha keras ingin merobek kain itu. Tapi lengan Fu Tingye sedikit mengencang, suaranya dingin. Jangan bergerak. Dia melontarkan ancaman paling kejam.
Tidak pakai, tidak pergi ke makam. Kalimat ini seperti mantra, seketika memaku semua perjuangan Fu Anran. Makam, demi pergi ke tempat itu. Fu Anran terpaksa diam, tubuhnya kaku seperti kayu, hanya getaran tak terkendali yang membocorkan ketakutannya. Segera setelah itu sebuah tangan besar yang hangat menggenggamnya. Fu Tingye menempatkan Fu Anran masuk ke kursi belakang mobil, duduk rapat di sebelahnya. Iring-iringan mobil perlahan jalan. Kakak kedua Fu Shizu melihat mata Fu Anran yang tertutup, dengan dingin melontarkan dua kata. Berangkat. Sementara itu di kursi penumpang depan, kakak ketiga Yun Xiao sedang menatap layar laptop. Posisi iring-iringan, CCTV lalu lintas, gambar area makam berganti dengan cepat. Seluruh perjalanan diawasi tanpa celah. Ini sebenarnya demi apa? Sedangkan Fu Anran dibungkus kegelapan tanpa batas. Setiap belokan, setiap pengereman, seperti pisau mengiris jantungnya. Tubuhnya tegang seperti busur panah, ketakutan hampir mencabik-cabiknya. Fu Anran menggigit bibir bawah kuat-kuat, rasa amis darah menyebar di mulut. Tangan yang digenggam kakak tertua dingin menusuk tulang, jari-jarinya tanpa sadar meringkuk di telapak tangannya, mencari perlindungan yang tak ada. Dan Fu Anran tidak tahu, Fu Tingye memeluk tubuhnya yang gemetar, hatinya sudah lama ditelan rasa bersalah. Dia hanya bisa menggunakan suhu tubuhnya yang tak seberapa untuk menopang langit yang hampir runtuh bagi Fu Anran. Tapi dia tidak tahu yang menunggu mereka adalah penebusan atau kehancuran. Dia hanya tahu jiwa yang tersiksa dalam pelukannya ini sudah terbakar habis dalam kebencian, hanya tersisa obsesi pada nisan yang menopang Fu Anran yang hampir roboh. Entah berapa lama, mobil akhirnya berhenti. Mesin mati. Dunia jatuh dalam keheningan yang lebih dalam. Pintu mobil terbuka, angin berbau tanah menyerbu masuk. Tapi dia ternyata tidak membuka penutup mata Fu Anran, melainkan langsung menggendong Fu Anran keluar dari mobil. Kedua kaki menggantung, kegelapan menelan Fu Anran sepenuhnya. Fu Anran tersentak kaku, secara refleks mencengkeram erat kerah baju Fu Tingye. Itu satu-satunya kayu apung. Fu Tingye menggendong Fu Anran melangkah perlahan menuju kedalaman area pemakaman. Dia berjalan sangat pelan dan berat. Kakak kedua Fu Shizu mengikuti rapat di belakang, tatapannya waspada. Kakak ketiga Yun Xiao mengikuti paling belakang, topi menutupi semua ekspresi. Akhirnya langkah Fu Tingye berhenti. Sampai. Suara rendahnya terdengar di atas kepala Fu Anran. Detik berikutnya dia mengulurkan tangan membuka simpul di belakang kepala Fu Anran. Kain sutra jatuh tanpa suara. Cahaya menyilaukan menyerbu masuk. Fu Anran secara refleks mengangkat tangan menutupi mata. Penglihatan dari kabur menjadi jelas. Dua nisan hitam berdiri berdampingan dengan tenang. Itu adalah ayah Fu Anran, Fu Zeng. Ibu Fu Anran, Ziqiu. Senyum lembut mereka terpatri di nisan dingin itu. Waktu seketika membeku. Segera setelah itu gunung berapi yang lama tertekan meledak hebat. Fu Anran tiba-tiba meronta lepas dari pelukan Fu Tingye, terhuyung menerjang ke depan. Lututnya jatuh berat di depan nisan dingin. Ayah, ibu. Kesedihan dan keputusasaan dua kehidupan saat ini berubah menjadi tangisan memilukan. Fu Anran memeluk erat nisan ibunya, membiarkan air mata membasahi nisan dingin itu. Ibu, aku sangat rindu padamu. Fu Anran menangis sampai seluruh tubuh gemetar, suaranya hancur. Kenapa tinggalkan aku? Kenapa tidak biarkan aku ikut kalian pergi saja? Tidak bolehkah? Ingatan umur 4 tahun itu meledak. Tawa renyah ayah masih di telinga. Ujung jari lembut ibu masih berbau mawar. Tapi segera setelah itu suara rem yang menyakitkan telinga, kaca pecah, cairan hangat memercik ke wajah Fu Anran. Fu Anran melihat dengan mata kepala sendiri ibu menerjang ke badannya, melindunginya mati-matian dengan tubuh. Pelukan hangat itu akhirnya menjadi dingin dan berat. Matanya penuh kekhawatiran dan ketidakrelaan tak berujung. Fu Anran mengulurkan jari gemetar, berusaha keras menyentuh foto dingin itu,
seolah ingin menembus marmer meraih kehangatan yang telah pergi. Kenapa? Kenapa tidak mau aku? Apa karena aku rewel mau ke taman hiburan? Apa karena aku yang mencelakakan kalian? Jadi kalian benci aku kan? Fu Anran meringkuk menjadi bola, menangis terseduh-seduh. Anran salah. Kalian kembali lihat aku, ya. Semua salahku, semua salahku. Fu Anran mengangkat wajah yang penuh air mata, tatapannya penuh tuduhan. Kakak-kakak, mereka semua benci aku. Mereka bilang aku yang mencelakakan kalian. Mereka tidak mau aku. Mereka mengurungku di kamar gelap. Membuangku seperti sampah. Ayah, ibu, aku benar-benar capek. Suara Fu Anran merendah, penuh keputusasaan. Aku ingin sekali ikut kalian pergi. Tapi ada orang jahat. Dia ambil jam saku ibu. Dia tidak biarkan aku cari kalian. Ibu, aku sakit. Fu Anran membenamkan wajah kenisan, mencari sandaran terakhir. Aku sakit sekali bu. Ibu lihat tidak, anak perempuanmu dibuang oleh seluruh dunia. Tangisan Fu Anran perlahan melemah, hanya tersisa isakan tertahan seperti hewan kecil. Dia meringkuk di depan nisan dingin, tubuhnya tersentak hebat. Ibu, aku dingin. Di sini gelap sekali. Peluk aku ya. Suara Fu Anran melemah, kesadarannya mulai kabur. Seolah kembali ke lokasi kecelakaan putus asa umur 4 tahun itu. Sedangkan 3 bersaudara Fu terpaku mati di tempat. Tuduhan berdarah dari adiknya seperti cambuk paling tajam menghantam hati mereka yang sudah berlubang. Rasa sakit dan penyesalan yang besar seketika menelan mereka. Wajah Fu Tingye pucat pasi, tubuh tingginya sedikit berguncang. Bahkan wajah Fu Shizu yang seperti gunung es untuk pertama kalinya retak. Kepalan tangannya yang erat tak henti gemetar. Entah berapa lama, tangisan Fu Anran benar-benar hilang. Tatapannya mulai buyar. Akhirnya kedua tangannya meluncur lemas dari nisan. Seluruh tubuhnya perlahan jatuh ke belakang. Pingsan total. Anran. Ketiga orang itu hampir bersamaan berteriak kaget. Rolls-Royce Phantom meluncur tanpa suara masuk ke villa keluarga Fu. Fu Tingye menggendong gadis yang pingsan di pelukannya, gerakannya lembut seperti memegang harta langka. Fu Anran seperti boneka rusak, penuh lumpur, air mata belum kering, kehabisan seluruh daya hidupnya. Di tangga, Fu Jinian sudah menunggu dengan cemas. Dia segera menyongsong, merendahkan suara. Kakak, Anran dia. Langkah Fu Tingye tidak berhenti, suaranya sangat serak. Pingsan karena menangis. Di depan nisan ibu. Wajah Fu Jinian seketika pucat pasi. Dia diam-diam mengikuti di belakang, melihat kakak tertua menempatkan Anran di kasur besar yang empuk. Melihatnya dengan canggung tapi sangat hati-hati menyelimutinya, lalu dengan handuk hangat hati-hati menyeka air mata dan kotoran di wajahnya. Selesai melakukan semua ini, Fu Tingye berdiri di tepi tempat tidur. Dia menatap dalam-dalam pada adiknya yang dalam tidur pun masih mengerutkan kening. Lama tak bersuara, akhirnya dia dengan lelah melambaikan tangan memberi isyarat pada Fu Jinian untuk pergi bersama. Pintu ruang kerja ditutup pelan. Segera setelah itu Fu Tingye menceritakan semua yang terjadi di makam pada Fu Jinian. Sedangkan di samping, Fu Shizu hanya bersandar di rak buku tanpa bicara sepatah kata pun. Fu Yunxiao meringkuk di sudut, topinya ditekan sangat rendah, seperti orang luar. Tepat saat itu Fu Jinian menumpukan kedua tangan di meja kerja, tiba-tiba meledak. Suaranya melengking. Hanya itu rencana Fu Tingye. Jadi terus mengurungnya sebagai barang pecah belah. Melihatnya hidup seperti boneka tanpa jiwa. Dia meraung ke arah pintu kamar. Kakak, kalau begini terus dia akan mati tertekan. Melihat kakak tertua diam, emosi Fu Jinian makin meledak. Kakak, kita semua salah. Kita seharusnya beri dia kebebasan. Tapi belum selesai bicara, dia dipotong bentakan keras. Cukup. Tatapan dingin Fu Shizu menyapu, membawa kemarahan yang ditekan.
Dia seperti binatang buas terkurung, auranya menakutkan. Kebebasan, lepaskan dia biar dia iris nadi lagi. Telan obat, atau cari tempat buat lompat. Dia maju selangkah demi selangkah, aura besi dan darah milik tentara bayaran seketika menyebar. Sekarang yang paling penting adalah menjaganya. Mencegah dia melakukan hal bodoh lagi. Teori kebebasanmu itu omong kosong. Dia berkata tegas tak terbantahkan. Pertama harus pastikan dia hidup. Hidup, seperti sekarang ini disebut hidup. Fu Jinian tanpa takut menantang tatapannya. Dia menyindir tajam. Seperti boneka tanpa jiwa, Fu Shizu, simpan logika berdarah dingin tentara bayaranmu itu. Anran itu manusia, adikmu, bukan target misimu. Fu Shizu benar-benar terpancing. Seluruh tubuh memancarkan aura membunuh. Tanpa cara paksa, apa mau melihatnya mencari mati lagi? Fu Jinian, simpan perhatian munafikmu. Semua yang kau lakukan di matanya tidak berharga. Aku munafik, benar aku munafik. Fu Jinian seperti tertusuk di titik sakitnya, emosinya lepas kendali total. Dia menunjuk Fu Shizu, lalu menunjuk Fu Yunxiao di bayangan. Terakhir menunjuk Fu Tingye yang berwajah pucat. Kita semua munafik, semuanya brengsek pantas mati. Cukup, semua tutup mulut. Fu Tingye menggebrak meja, dengan wibawa penguasa. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Anran jadi begini kita semua punya tanggung jawab. Benar kakak. Tatapan Fu Jinian gila, seperti mempertaruhkan segalanya. Kita semua punya tanggung jawab. Tapi kau adalah kepala keluarga Fu. Kau yang paling bersalah pada adik. Kau membiarkan kami mengabaikannya. Membiarkan pelayan menghinanya. Kau pantas jadi kakaknya. Fu Jinian. Fu Tingye meraung rendah, kepalan tangannya berbunyi, wajahnya kehilangan warna darah. Kau tutup mulut. Kenapa aku harus tutup mulut? Suara Fu Jinian bergetar, menoleh membidik Yun Xiao lagi. Dan kau Fu Yun Xiao, kau selamanya seperti orang lewat melihatnya berjuang dalam keputusasaan. Kau sama sekali tidak peduli. Kemudian dia menunjuk dirinya sendiri, hancur total. Dan aku paling munafik paling brengsek. Di luar sana berperan jadi kakak sempurna, tapi senyum tulus saja pelit memberikannya. Kita tidak ada satupun yang tidak bersalah. Tuduhannya seperti petir meledak di ruang kerja. Kedua tangan Fu Shizu terkepal hingga berbunyi. Bahu Fu Yunxiao sedikit gemetar, jari menancap ke telapak tangan. Dan tubuh tinggi Fu Tingye berguncang, di matanya bergejolak penyesalan dan ketidakberdayaan yang besar. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Fu Jinian. Fu Tingye menarik tangannya, nadanya berat. Kembali ke kamarmu. Renungkan kesalahanmu. Kemudian dia melihat yang lain. Semua kembali. Begitulah, pertengkaran semalam suntuk membuka semua borok dengan berdarah-darah. 4 bersaudara bubar dengan keretakan yang lebih dalam. Namun keesokan paginya, suasana ruang makan suram seperti kuburan. Fu Anran duduk tenang di sana, seperti boneka cantik. Matanya kosong, secara mekanis mengangkat sendok, makan sedikit demi sedikit. Tidak ada kehidupan sama sekali. Selesai makan dia mengambil obat, menelannya dengan air hangat. Seluruh proses penurut, tenang, tidak ada emosi manusia hidup sedikitpun. Keempat kakaknya melihat dalam diam. Setiap kali seperti pisau tumpul mengiris hati mereka berulang kali. Tuduhan berdarah Fu Jinian semalam kini sangat jelas. Fu Jinian melihat adiknya yang layu, tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba berdiri, kursi berbunyi nyaring. Di wajahnya hanya tersisa keputusasaan dingin yang tiba-tiba meledak. Persetan dengan perlindungan. Dia menatap mati Fu Shizu. Lihat dia sekarang, kau puas. Wajah Fu Shizu seketika pucat, tatapan seperti panah tajam melesat. Tapi Fu Jinian sama sekali tidak memberinya kesempatan, ujung tombak diarahkan ke Fu Tingye. Dan kau kakak, kau selamanya menggunakan wibawa, demi kebaikannya,
untuk mengurungnya di sangkar. Fu Jinian, kau diam. Fu Tingye menggebrak meja dan berdiri, wajahnya suram hingga bisa meneteskan air. Diam, kau punya hak apa menyuruhku diam? Fu Jinian seperti dinamit yang disulut, meledak total. Dia maju selangkah demi selangkah mendekati Fu Tingye, tatapannya gila dan menyakitkan. Kau kira dengan pasang gaya orang tua bisa menutupi kelalaianmu? Kaulah yang membiarkan rumah ini jadi dingin. Sekarang pura-pura mesra kakak adik. Munafik, menjijikkan. Fu Jinian, kau gila ya? Fu Shizu tidak tahan lagi, melangkah maju mencengkeram kerah baju Fu Jinian. Minggir, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Fu Jinian meronta keras, bahkan mendorong Fu Shizu. Fu Shizu terhuyung menabrak lemari pajangan di belakangnya. Benar, aku memang sudah gila. Fu Jinian dengan emosi mengayunkan tinju ke wajah Fu Shizu. Gerakannya ganas, tidak menyisakan sedikit pun perasaan. Mata Fu Shizu berkilat tajam, memiringkan kepala menghindar, sekaligus membentak. Fu Jinian, kau sudah cukup belum? Tapi Fu Jinian seperti orang gila, sama sekali tidak mendengarkan. Dia lepas dari pegangan, menerjang lagi, memukul dan menendang dengan kegilaan yang menghancurkan. Barang-barang di sekitar jatuh pecah karena pergulatan mereka. Suara pecahan memekakkan telinga. Fu Tingye berwajah pucat, membentak keras. Hentikan, semua hentikan. Tapi Fu Jinian menghempaskannya, dengan mata merah meraung. Kau juga sama, jangan pura-pura jadi orang baik di sini. Dalam kekacauan, Fu Jinian menerjang Fu Shizu lagi. Keduanya menabrak meja makan yang berat dengan keras. Tepat saat itu, sebuah benda dingin terlempar dari pinggang Fu Shizu. Kring, suara renyah terdengar. Itu ternyata sebuah pisau taktis hitam legam. Pisau itu meluncur membentuk kurva dingin, tidak meleset sedikit pun terbang ke arah Fu Anran di samping. Seketika semua pertengkaran dan pergulatan berhenti mendadak. Keempat pria itu membeku semua. Tatapan ketakutan mereka mengikuti pisau tajam yang berputar itu. Kerak. Suara ringan tapi jelas membuat kulit kepala merinding. Ujung pisau dingin menggores kulit betis Fu Anran yang terbuka. Segaris darah tipis panjang seketika muncul di kulit pucatnya. Beberapa butir darah merah segar seperti bunga plum mekar, dengan cepat merembes, berkumpul, lalu perlahan meluncur di betis rampingnya, meninggalkan jejak merah yang menyolok mata. Rasa sakit tumpul akhirnya tersampaikan. Bulu mata panjang Fu Anran berkedip sangat lambat. Tatapan kosongnya perlahan turun, akhirnya jatuh pada betisnya yang terluka. Darah merah segar di atas kulit pucat, merah yang menyakitkan mata.